Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wahyudi dan teman saya Muhammad Muslihul Hafiz akan membahas tentang kemunduran 3 kerajaan besar pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Baiklah, di sini ada 4 materi. Submateri yang pertama, kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang kedua, kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Yang ketiga, kemunduran kerajaan Utsmani. Yang keempat, kemajuan Eropa Barat. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut diperintah oleh 6 raja. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Nah, ini bisa kita lihat raja setelah Raja Abbas I. Yang pertama, Raja Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang kedua, Raja Abbas II yang menjabat pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang ketiga, Raja Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1654. Yang ketiga, Raja Husain pada tahun 1654 sampai 1722. Yang ketiga, Raja Tahmasp II 1722 sampai 1732. Yang keenam, Raja Abbas III itu 1733 dan sampai 1736 Masehi. Nah, berikut ini adalah sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Nah, kedua kerajaan ini terus terjadi konflik yang berkepanjangan dikarenakan bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliansi Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Nah, yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Nah, hal ini juga turut mempercepat kehancuran kerajaan tersebut. Raja Sulaiman di samping pecandu berat narkoba, ia juga menyenangi kehidupan malam. Begitu juga dengan Sultan Husain. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang tinggi seperti Qizilbash. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam perebutan kekuasaan di kalangan istana. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal di India. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Terjadinya perebutan kepemimpinan gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin mengancam. Para pedagang Inggris semakin kuat menguasai wilayah pantai. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat sudah muncul, namun dapat diatasi. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, tahta kerajaan dipegang oleh anak tertuanya Muazzam yang diberi gelar Bahadur Shah itu pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Nah, pada masa kekuasaannya, ia dihadapkan perlawanan Sikh yang diakibatkan dari tindakan ayahnya dan perlawanan dari penduduk Lahore dikarenakan sikapnya yang memaksakan ajaran Syiah. Nah, selanjutnya setelah Bahadur Shah meninggal dalam jangka waktu yang cukup lama, terjadilah perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Pemimpin kerajaan silih berganti, namun keadaan kerajaan tidak pernah tenang dikarenakan sering terjadinya konflik internal maupun eksternal.
Konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintah pusat. Sementara wilayah-wilayah pantai banyak dikuasai oleh pedagang asing, terutama AIC dari Inggris. Selain itu, sikap daerah juga menjadi ancaman serius bagi eksistensi dinasti Mughal itu sendiri. Pada tahun 1761 Masehi, pada masa kekuasaan Syekh Alam, kerajaan Mughal diserang oleh Ahmad Khan Durrani dari Afgan. Kerajaan tidak dapat bertahan dan Mughal dikuasai oleh Afgan. Ketika kerajaan Mughal memasuki keadaan yang lemah seperti ini, peperangan dengan Inggris atau AIC pun terus terjadi. Akhirnya Syekh Alam membuat perjanjian damai dengan Inggris dengan syarat memberikan sebagian wilayah kekuasaannya. Setelah Syekh Alam wafat, tahta kerajaan dipegang oleh Akbar II 1806 sampai 1800 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia memberi konsesi kepada AIC untuk mengembangkan usahanya dengan syarat AIC harus menjamin kehidupan istana. Hal ini juga menjadi tanda bahwa kekuasaan berada di tangan Inggris. Nah, selanjutnya tata kekuasaan dilanjutkan oleh Bahadur Shah 1837 sampai 1858 Masehi, yaitu penerus Akbar. Tidak menerima isi perjanjian. Nah, pada saat yang sama, Yesi mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian tersebut dan menjamin kebutuhan istana, Yesi mengadakan pungutan yang tinggi kepada rakyat. Hal ini membuat rakyat tertekan dan terjadilah perlawanan rakyat India terhadap Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan ini mudah dipatahkan karena Inggris mendapatkan bantuan dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Para pemberontak sehingga Inggris menang. Kemudian para pemberontak diusir dari Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak dihancurkan dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di India. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal di India. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dalam kecenderungan asketisnya. Nah, yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya Mr. Afif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemunduran kerajaan Utsmani, faktor-faktor penyebabnya, dan kemajuan kerajaan dari Eropa Barat. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kemunduran kerajaan Utsmani. Nah, ada beberapa faktor penyebab tentang kemunduran kerajaan Utsmani itu sendiri. Yang pertama disebabkan karena adanya pergantian dari pimpinan tersebut. Nah, di mana di sini kemunduran kerajaan Utsmani dimulai dari pergantian Sultan Sulaiman Al-Qanun yang wafat pada tahun 1566 Hijriah, yang kemudian digantikan oleh Sultan Salim II yang menjabat pada tahun 1566 Masehi sampai 1573 Masehi. Nah, disitulah mulanya dari kemunduran kerajaan Utsmani tersebut. Nah, faktor yang kedua yaitu tentang adanya pertempuran. Nah, di mana pada faktor pertempuran tersebut terjadi antara armada laut Utsmani dengan armada laut Kristen yang terjadi di Selat Lepanto atau bertepatan dengan Yunani. Nah, di mana pada pertempuran tersebut kerajaan Utsmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pembantaian dalam negeri. Nah, pada faktor ini, di mana pada pimpinannya yaitu Sultan Muhammad III sebagai pengganti Murad III yang sebelumnya
membunuh semua saudara laki-lakinya yang berjumlah 19 orang. Nah, selanjutnya kemudian dia menenggelamkan para janda ayahnya sejumlah 10 orang dengan kepentingan pribadinya sendiri. Nah, pada situasi tersebut, Austria berhasil memukul kerajaan Utsmani. Dan selanjutnya yaitu kelemahan dalam memimpin. Nah, faktor ini disebabkan karena adanya pergantian antara pemerintahan Ibrahim yang dimana menjabat pada tahun 1640 sampai 1648 Masehi, yang dimana ia merupakan termasuk orang yang lemah. Pada masanya ini, orang-orang Venetia melakukan peperangan laut melawan dan berhasil mengusir orang-orang Turki dari Utsmani dari Ciprus pada tahun 1645 tersebut. Nah, selanjutnya itu adanya perjanjian Karloit. Nah, pada tahun 1699 Masehi terjadi perjanjian Karloit yang menyebabkan para sultan tersebut menyerahkan seluruh Hongaria atau sebagian besar Slovenia dan Kroasia kepada Habsburg dan Hasmenid, Podolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia kepada orang-orang Venetia tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu adanya perjanjian Kinarja. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Abdul Al-Hamid tersebut, yang dimana menjabat pada 1774 sampai 1789 Masehi. Nah, terjadi perjanjian kinerja yang mengakibatkan pada benteng-benteng Tunis tersebut dikuasai oleh bangsa Rusia dan mengizinkan armada laut perang Rusia untuk melintasinya dan mengakui kemerdekaan dari Kirania. Nah, untuk faktor-faktor kemunduran selanjutnya yaitu tentang kerajaan Utsmani, yaitu untuk penyebab yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, di mana administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang sangat luas, sangat rumit dan kompleks pada suatu kerajaan tersebut dalam mengelola administrasinya. Sehingga administrasinya tersebut, pemerintahan kerajaan Utsmani tersebut tidak ada yang beres. Kemudian kelemahan para penguasa. Nah, di mana di sini disebutkan adanya kelemahan para penguasa yang sepeninggal dari pimpinan Sulaiman Al-Qain ini, yaitu kerajaan Utsmani dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah. Nah, semenjak wafatnya Al-Qanuni tersebut, maka perubahan atau kemunduran itu telah terjadi karena disebabkan adanya pimpinan-pimpinan yang lemah, baik dalam kepribadian maupun pada kepemimpinan pengelolaan administrasinya tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu heterogenitas penduduk. Nah, di mana pada wilayah kerajaan Turki tersebut, Turki Utsmani yang luas didiami oleh penduduk yang beragam. Nah, baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Nah, pada perbedaan bangsa tersebut dan agama sering sekali menterbelakangi terjadinya pemberontakan atau perselisihan dalam suatu kerajaan tersebut, sehingga timbul adanya peperangan. Nah, untuk selanjutnya, terjadi stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Nah, untuk pada kerajaan Utsmani tersebut kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, pada kerajaan Utsmani tersebut tidak berhasil dalam mengolah atau mengembangkan pada ilmu dan teknologi, yang dimana hanya mengutamakan pengembangan pada kekuatan militer di negaranya tersebut. Jadi, kemudian pada kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa. Karena seiring perkembangannya zaman, maka teknologi akan digitalkan semakin maju. Nah, sementara ini kerajaan tersebut hanya mengandalkan kepada faktor militer saja, tidak mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dia mudah dikuasai oleh Eropa. Nah, selanjutnya itu budaya pungli. Pungli terjadi dalam kerajaan Utsmani pada saat hendak meraih jabatan atau istilahnya itu pergantian jabatan. Nah, berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral yang merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. Nah, dengan adanya pungli tersebut terjadi penurunan atau dekadensi moral yang mengakibatkan para pejabat di atas pimpinan tersebut menjadi sangat lemah dan rapuh.
Nah, untuk yang selanjutnya itu pemberontakan tentara Janissary. Nah, pada kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Janissary. Nah, selanjutnya itu timbullah pemberontakan antara tentara Janissary terjadi banyak 4 kali. Nah, bayangkan pada kerajaan tersebut mengalami pemberontakan sebanyak 4 kali karena adanya kesenjangan antara tentara Janissary, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan sampai 1826 Masehi selama perselisihan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya merosotnya ekonomi. Nah, pada semakin pendapatnya berkurang, maka kerajaan tersebut akan termasuk penurunan fasilitas militernya. Nah, bisa dibayangkan bahwa karena terjadi kemunduran tersebut, maka pengolahan ekonominya akan semakin merosot karena terjadinya perselisihan, kemudian terjadinya perang dan penyebabkan antara pungli antara uh, para pejabat tersebut. Sehingga timbullah kemunduran pada kerajaan. Nah, untuk selanjutnya itu pada masa kemajuan kerajaan barat. Nah, setelah dinasti Utsmani itu mengalami kemunduran, kemudian timbullah uh, kerajaan baru, yaitu kerajaan barat. Nah, di mana kemajuan kerajaan Eropa Barat tersebut memang bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan. Nah, ini diambil langsung dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional. Yaitu orang-orang Eropa belajar di Spanyol pada masa kejayaan Islam. Kemudian setelah mereka pulang, mereka mendirikan universitas dan mengajarkan ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas Islam tersebut. Nah, bayangkan di sini pada ada beberapa orang, yaitu orang Eropa tersebut di sini mengambil ilmu atau mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di orang-orang kerajaan Islam tersebut. Kemudian ilmu tersebut diambil dan dikembangkan lagi untuk supaya ilmu tersebut bisa bermanfaatkan bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu gerakan-gerakan Renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Itu terutama pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Dengan lahirnya Renaissance, Eropa bangkit untuk mengejar ketinggalan mereka. Penemuan benua Amerika pada tahun 1492 oleh Christopher Columbus dan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi untuk Vasco da Gama membuat Eropa memperoleh kemajuan dalam dunia perdagangan. Nah, pada tahun tersebut, kerajaan tersebut mengalami perkembangan dalam dunia perdagangan karena muncul dari gerakan-gerakan Renaissance yang berdampak pada perubahan-perubahan sejarah. Nah, untuk selanjutnya itu nah, terangkatnya perekonomian bangsa-bangsa Eropa disusul pula dengan penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perkapalan, dan militer berkembang dengan pesat. Nah, dengan demikian, Eropa bebas melakukan kegiatan ekonomi perdagangan keseluruhan tanpa mendapatkan hambatan yang berarti. Nah, ini uh, ya kerajaan tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis di mana perekonomian tersebut sangat meningkat karena adanya kemunduran dari kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Utsmani. Nah, di mana dengan organisasi dan persenjataan modern karena ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh kerajaan Eropa tersebut sangat pesat sekali sehingga mampu melancarkan pukulan telak terhadap daerah-daerah kekuasaan Islam. Nah, seperti Utsmani tadi. Nah, seperti kerajaan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Eropa dan kerajaan Mongol yang dan ketika berhadapan dengan Inggris. Maka sangat jauh perbedaannya. Karena di sini dapat disimpulkan mereka mempelajari dari sistem yang ada dalam kerajaan Islam itu sendiri, kemudian dikembangkan lagi supaya ada peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pada perkembangan ilmu teknologi tersebut, maka akan berdampak keburukan karena adanya perselisihan antara kerajaan Islam tersebut.
Nah, demikianlah penjelasan dari kami yaitu tentang 3 kemunduran kerajaan besar Islam dan kemajuan uh, kerajaan Eropa dari Barat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.